Halo teman-teman, balik lagi di Boy 91. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan Rail King Polar Express untuk part yang kedua. Nah, ini sekilas untuk yang part pertama belum dipasang main rod. Nah, untuk part kedua ini kita fokus ke pembuatan connecting rod, main rod, kemudian crosshead dan piston rodnya. Nah, ini untuk bagian connecting rod dan main rod kita bikin 2 pasang, kemudian kita bikin crossheadnya. Lanjut kita bikin piston rod, saya bikin dari as roda Rail King yang nantinya akan dipasang di valve steam seperti ini. Dia akan maju mundur bergerak menyesuaikan dengan gerakan roda. Lanjut kita siapkan baut ukuran 1,2 mili, fungsinya untuk menyambungkan main rod ke bagian crossheadnya. Kemudian kita pasang connecting rod ke setiap bagian rodanya. Oke cuy, lanjut kita pasang bagian crossheadnya di bagian valve steamnya. Kemudian kita tes berputar, rodanya berputar secara mulus, semua roda berputar bersamaan. Kemudian kita pasang piston rod ke bagian crossheadnya. Oke, lancar. Kemudian kita potong sisa bautnya. Sip, maju mundur, cantik. Selanjutnya kita akan membuat koneksi dari roda metal ke bagian dinamonya. Kita bikin kabel positif negatif sepasang seperti ini, kemudian pasang di roda metalnya. Karena saya tidak akan menggunakan baterai kemudian receiver ISC, jadi langsung menggunakan rel metal dan roda metal yang nantinya terhubung langsung ke positif negatif bagian dinamo. Oke, kita coba tes di roda metal. Kita sambungkan kabelnya, kemudian kita pasin. Nah, ini saya belum pasang pemberat, kita pasang pemberat. Oke, tes maju mundur lancar. Lanjutnya kita akan tes kecepatan penuhnya seperti apa, apakah si bagian gear dan roda dan setiap main rodnya ini bergerak dengan mulus dan bagus. Oke, cuman makin kencang makin geter dia. Lanjut kita tambah lagi kecepatannya sampai full. Mantap, setiap bagiannya bergerak dengan bersamaan dan cantik. Oke bro, kita tes lagi mundur. Sip, maju lagi. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah jadi, cuman karena saya pengen pasang smoke generator, cuman di bagian dalam lokomotifnya sudah tidak ada ruang karena penuh dengan dinamo dan pemberat. Sedangkan untuk memasang smoke generator kita butuh RTA valve atau tipe pod, kemudian dinamo aerator. Nah, ini kalau kita pasang nggak muat cuy, nggak ada ruang yang kosong, penuh semua. Otomatis saya harus bongkar lagi pemberatnya dan bongkar secara sepenuhnya untuk sasis dan rodanya juga, karena ini sangat ringan. Jadi ini saya coba pakai sasis metal atau sasis besi, roda besi juga saya nemu beli bekas, dan ternyata ukurannya ini sangat pas ya. Heran saya juga bisa benar-benar pas buatan pabrikan sama body Rail King rakitan saya, kok bisa pas gini. Kebetulan ini cuy, saya makin penasaran apakah bisa kita pasang. Nah, cuman kita harus bongkar semuanya. Oke, ini body yang sudah saya bongkar, kosong semua. Kenapa saya kekeh pengen pasang smoke generator? Karena kemarin ada yang nanya juga cara bikin smoke generator. Video sebelumnya kan sebenarnya saya udah bikin, cuman kehapus karena kena copyright atau hak cipta. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bisa pas. Ini kebetulan cuy, buatan pabrikan sama body rakitan saya bisa pas gini. Oke, kita lanjutkan untuk pengujian rolling menarik rangkaian gerbong penumpang Rail King. Ini ada 12 gerbong penumpang. Kita akan coba menarik 12 gerbong penumpang dulu.
Nanti kita akan coba menarik gerbong barang untuk kereta model skala HO yang bisa kalian tuh sebelahnya, jauh lebih besar, jauh lebih berat. Nanti kita akan coba. Nah, kita sekarang coba dulu menarik gerbong Rail King penumpang yang notabene lebih ringan. Ini kita bisa lihat lokomotifnya mampu menarik dengan lancar, ditanjakan, belokan lancar juga, ada sedikit slip tapi masih lancar lah. Nanti di akhir kita akan coba merakit smoke generatornya ya, karena lokomotif uap atau steam lokomotif kalau nggak ngeluarin asap kayaknya agak kurang gimana gitu ya, kurang afdol kalau menurut saya steam lokomotif tapi nggak bisa ngeluarin uap. Nanti kita akan coba buat cara buatnya atau cara merakit smoke generatornya ya. Ini kita tes dulu sasis baru menarik rangkaian gerbong penumpang. Mantap, lancar jaya, apalagi dilurus cuy. Nah, cuman bisa kalian lihat tuh gerbong barang yang sebelahnya itu ukurannya jauh lebih besar. Itu untuk skala HO beneran ya. Sedangkan untuk Rail King ini kan dia skala HO untuk standar mainan. Nah, saya pakai rel metal ini yang seperti tadi kalian lihat, saya bikin konektor dari roda besi atau roda metal ke bagian dinamonya, kemudian menggunakan rel metal karena kalau menggunakan Rail King itu kan pakai plastik dia bahannya, otomatis saya harus pasang baterai ESC receiver kalau mau pakai remote ya. Nah, kalau pakai baterai ESC dan receiver makin banyak, saya makin sulit untuk menyimpan bagian smoke generatornya, karena di bagian lokomotif pasti akan penuh dengan baterai, kemudian belum ESC dan receivernya. Nah, kalau pakai rel metal otomatis saya nggak akan pakai baterai, nggak akan pakai ESC, jadi makin banyak ruang kosong untuk bisa kita manfaatkan, entah pakai pemberat, entah itu pakai smoke generator segala macam. Oke bro, tapi ya balik lagi ke selera kalian ya, atau ke kemampuan kalian, balik lagi ke hobi masing-masing. Oke, saya rasa untuk menarik gerbong Rail King udah cukup. Nah, sekarang kita akan coba menarik gerbong barang kereta model skala HO. Ini ada total 19 gerbong plus 1 tender, jadi total lokomotifnya ini menarik 20 gerbong. Kalian bisa lihat tuh, bisa bandingkan ukuran gerbong barang skala HO sama gerbong penumpang Rail King. Gerbong barang ukurannya jauh lebih besar. Oke, kita coba hubungkan koplernya, kemudian kita tarik. Wih, selip cuy. Untuk 20 gerbong ini si lokomotifnya ngos-ngosan, rodanya slip. Oke, kita coba tambah lagi gasnya. Yo, terus. Nah, untuk dilurus masih bisa menarik, cuman kita akan lihat nanti di belokan dan tanjakan apakah masih sanggup ditarik. Ayo terus. Majunya tersendat-sendat cuy, ngos-ngosan lokomotifnya. Nah, berhenti lah. Ini dia di tanjakan puncaknya dan di belokannya lokomotifnya slip. Akhirnya saya kurangi gerbong barangnya, jadi total ada 14 gerbong plus gerbong tender ya. Jadi gerbong penumpang 13 plus 1 gerbong tender. Nah, masih bisa melaju lancar. Ini kayaknya traksinya kurang. Kalau pakai loko Big Boy sih beda cerita ya. Ini lokomotif Polar Express ini kan lokomotifnya agak kecil, konfigurasinya 284. Ya agak kesulitan kalau menarik gerbong di sampai 20 gerbong itu.
Ini aja nih dibelokkan agak slip tapi masih bisa melaju. Oke, untuk menarik gerbong barang saya rasa cukup. Nanti kita perbaiki kurangnya. Oke, lanjut kita akan coba gimana caranya merakit smoke generator versi saya ya. Kalau kalian punya cara yang lebih bagus, silahkan share di kolom komentar, kita saling berbagi. Nah, untuk versi smoke generator yang saya rakit, jadi saya butuh konektor akuarium, elbow, T, kemudian dinamo aerator 3 volt dan vaporizer vape. Ini jenis pod. Kita bikin dulu atau kita sambungkan, coba sambungkan elbow ke bagian dinamo aeratornya. Ini saya pakai dinamo aerator mini, spesifikasinya 3 volt. Nah, kita bikin lengkungan seperti ini. Kemudian untuk bagian vape RTA nya atau vaporizernya, kita harus pasang kabel positif negatifnya. Nah, seperti ini, seperti yang kalian lihat udah disolder. Kita pasang kabel. Oke, kemudian lanjut kita pasang kabel di dinamo aeratornya. Lanjut, nah ini untuk konektor dari selang ke vaporizernya. Bentuknya kayak corong ya. Ini saya bikin dari 3D print yang nantinya ini untuk sambungan atau menghubungkan selang dari dinamo aerator ke bagian vaporizernya. Tinggal pasang dan kita lem. Sip. Oke, nah ini sudah dilem. Kemudian kita copot dulu penutup bagian vaporizernya yang akan kita isi liquid terlebih dahulu. Ini saya pakai liquid rasa stroberi. Terserah kalian sebenarnya mau rasa stroberi, mau rasa sambal terasi juga. Yang penting liquid untuk vape. Lanjut kita tutup bagian ventilasinya, kemudian tutup di bagian lubang pengisian liquidnya. Oke cuy. Kemudian kita tempelkan vaporizer ke dinamo aeratornya, yang nantinya kita akan hubungkan menggunakan elbow atau elbow untuk selang akuarium, selang aerator. Jadi konsepnya angin masuk melalui dinamo aerator, kemudian dia akan masuk ke vaporizer dan keluar menjadi asap. Oke. Nah, ini kan saya pasang di bagian kabin ya. Kita ukur dulu selang ke bagian depan lokomotifnya. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan ke elbow aerator agar nantinya si asap bisa mengarah ke atas melalui cerobong asap atau smoke stack lokomotifnya. Lanjut kita hubungkan dinamo vaporizer ke dinamo aerator. Positif negatifnya kita hubungkan, kita tes. Sip, keluar asap cuy. Nah, jadi kalau digas bakalan keluar asap. Kalau gasnya berhenti, asapnya juga berhenti. Oke, tes asapnya keluar bagus. Lanjut kita hubungkan dari dinamo aerator yang kabel yang udah kita pasang tadi ke positif negatif dinamo lokomotifnya atau dinamo penggerak lokomotifnya, agar nantinya bisa paralel. Pada saat lokomotif digas, asapnya keluar. Kalau lokomotifnya berhenti, asapnya juga berhenti. Setelah dihubungkan, sip, tinggal dipasang. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa saya copot semua bagian pemberatnya, saya ganti sasis, karena ini cukup memakan tempat ya, smoke generator ini. Nah, makanya jika kalian punya ide yang lebih bagus, metode yang lebih bagus untuk membuat smoke generator, silahkan klik di kolom komentar ya bro. Kita saling berbagi karena saya juga masih magang ini cuy. Oke, untuk pengujian smoke generator sambil rollingnya saya akan lanjutkan di part berikutnya ya. Karena untuk bagian sasisnya pun
saya harus perbaiki lagi. Nah ini untuk bagian sasisnya saya bikin lagi versi terbaru yang sudah diimprove biar nantinya bisa rolling ngebut sambil ngeluarin asap seperti video saya sebelumnya. Lokomotif rolling sambil ngeluarin asap, apalagi bisa sambil menarik rangkaian panjang. Wah itu keren. Nanti di part berikutnya akan saya coba ya, dilanjutkan di video berikutnya karena ada yang harus saya perbaiki dulu. Oke bro, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa klik di kolom komentar kalau kalian punya kritik dan saran, oke? Biar kita bisa saling berbagi dan saling melengkapi. Oke bro, sampai jumpa lagi di video berikutnya.